Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Tidak lupa marilah kita sampaikan salawat beserta salam kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Sri Dewita sebagai guru bahasa Indonesia kelas 99 dan juga yang terhormat penonton yang sedang menonton video saya saat sekarang ini. Baiklah, tanpa memperpanjang pembukaan, saya akan langsung bertanya kepada penonton semuanya. Apakah bumi kita saat sekarang ini sedang dalam keadaan sehat? Tentu saja bisa kita katakan tidak, karena kondisi bumi saat sekarang ini sangatlah parah dikarenakan adanya globalisasi atau global warming. Bahkan tercatat sekitar 5.100 miliar es di kutub utara mencair setiap tahunnya. Tentu saja apakah ini bisa dikatakan sebagai bumi kita sehat? Jelas tidak. Maka dari itu saya akan membawakan judul pidato saya saat ini adalah mari menjaga kesehatan bumi kita. Bumi adalah salah satu karya Tuhan yang telah diciptakan untuk kita. Tapi manusia justru malah merusaknya. Tak perlu mengambil contoh jauh-jauh ke luar negeri sana. Di Indonesia saja sudah ada contoh perusakan bumi. Anggap saja pengubahan lahan hutan yang menjadi lahan perkebunan sawit. Bahkan tercatat di Sumatera sekitar 7.949.520 hektar pada tahun 2019 telah berubah menjadi lahan perkebunan sawit di Sumatera. Dan bahkan pertumbuhan lahan sawit telah mencapai 7,89% di Indonesia saja terhitung dari tahun 2016. Tentu saja ini sangat berdampak buruk kepada bumi karena pengubahan lahan hutan menjadi lahan sawit bukanlah sesuatu yang bagus. Kenapa saya berucap demikian? Karena pengubahan lahan hutan menjadi lahan sawit telah mengakibatkan hilangnya rumah-rumah bagi hewan liar. Kita ambil saja contoh harimau Sumatera. Harimau Sumatera tercatat sekarang hanya tersisa kurang lebih 603 ekor yang tersebar di dalam 23 landscape di Sumatera dengan jumlah masing-masing berkisar 1 hingga 85 individu. Tentu saja jumlah ini bukanlah jumlah yang bagus untuk hewan-hewan yang berada di hutan di sana. Ini juga mengakibatkan lebih seringnya terjadi konflik antara hewan liar dengan manusia. Lalu masalah yang kita hadapi tentu saja penonton semua sudah tahu, yaitu masalah limbah plastik. Bagi masyarakat Indonesia, setelah membuang limbah plastik ke sungai atau ke danau atau ke laut, maka plastik itu telah hilang dan akan terbawa arus air dan tidak akan pernah kembali. Padahal plastik membutuhkan waktu yang lama agar terurai. Lalu bagaimana cara mengatasi plastik? Tentu ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sendiri juga telah membangun program PLTSA yang berada di DKI Jakarta, Bandung, Tangerang, dan kota-kota besar di Indonesia lainnya. Lalu, apa itu PLSTA? PLSTA adalah pembangkit listrik tenaga sampah. Lalu bagaimana cara bekerja pembangkit listrik tenaga sampah ini? PLSTA bekerja dengan thermal uap supercritical system dan berbahan bakar sampah atau gas metana sampah. Sampah dan gas metana sampah dibakar hingga menghasilkan panas yang memanaskan uap pada boiler sistem supercritical sehingga bisa membangkitkan listrik yang berasal dari uap metana sampah ini. Oleh karena itu, marilah teman-teman semuanya dan penonton dan semua rakyat Indonesia, saya mengajak marilah kita bersama-sama menjaga bumi kita. Bumi kita adalah tempat yang indah dan mari kita juga membuatnya indah untuk generasi setelah kita, untuk cucu-cucu kita. Bahkan saya dulu punya kenangan dengan nenek saya, di mana setiap pagi dulu ada serangga yang selalu berbunyi ketika akan siang hari. Mungkin di tempat saya serangga itu disebut uya-uya atau dalam bahasa Indonesia disebut tonggereket. Jadi sekarang serangga itu sudah sangat jarang berbunyi. Nah, ini tentu saja bukan contoh yang baik. Nah, marilah kita tetap menjaganya agar apapun yang kita lihat saat sekarang ini tetap bisa dilihat oleh keturunan kita nanti. Sekian dari saya.